Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang hari ini, ya, kita akan membahas pertemuan 10, yaitu dengan tema struktur pohon dan kunjungan pohon biner. Untuk video ini lebih ringkas ya dari apa yang sudah dijelaskan di slide. Nanti untuk yang kalian ingin lebih jelas bisa baca slide ya. Kalau saya hanya secara garis besarnya saja. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari tree. Tree di sini bisa dijelaskan, ini adalah satu struktur data yang tidak linier atau non-linier yang digunakan terutama untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Ya, ini pendapat menurut dari Seymour Lipschutz. Nah, sedangkan contoh untuk penggunaan struktur tree di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui, yaitu yang pertama, yaitu ketika kita membuat suatu struktur organisasi. Kemudian yang kedua, yaitu kita membuat silsilah keluarga. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita membentuk suatu pertandingan atau turnamen. Ya. Ini kita menggunakan model struktur tree. Nah, kemudian untuk struktur tree sendiri, untuk gambarannya ya, ini saya buat persingkat, kurang lebih seperti ini, ya. Di mana untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada yang dikenal dengan istilah root atau akar, ya. Ini ada yang paling atas, root atau akar itu ada yang paling atas. Nah, di sini berarti ada pada A. Nah, kemudian bagian-bagian selanjutnya itu ada yang namanya node, ya. Node ini adalah bulatan-bulatan. Nah, bulatan-bulatan di sini, ya, ini ada beberapa bulatan seperti A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini yang disebut dengan node. Ya, jadi ada yang menyebutnya node, vertex, ada juga yang menyebutnya simpul. Kemudian bagian selanjutnya itu ada yang namanya edge atau link. Nah, yang dimaksud dengan edge atau link itu adalah garis penghubung. Ya, jadi misalnya di sini ada A yang menghubungkan ke B. Nah, ini ada garis. Kemudian A ke C ini juga terhubung dengan suatu garis. A dengan D juga terhubung dengan suatu garis dan sebagainya. Nah, maka garis yang menghubungkan antar satu node ke node yang lain ini disebut dengan edge ya atau link. Nah, selanjutnya, di dalam struktur tree ini, ini ada yang namanya disebut dengan leaf atau istilah daun. Nah, yang dimaksud dengan leaf atau daun yaitu node yang tidak memiliki anak. Ya, jadi misalnya seperti ini A, nah dia punya 3 anak yaitu B, C, D. Kemudian B ini juga punya 2 anak yaitu E dengan F. Dan D dia punya 1 anak yaitu G. Tetapi untuk C, kemudian E, F, dan G, nah ini tidak punya anak. Atau dia di bawahnya itu tidak punya bagian lagi. Nah, maka yang tidak punya anak atau tidak punya bagian di bawahnya, ini dikenal dengan istilah leaf atau daun. Kemudian ada juga istilah subtree ya. Subtree ini yaitu node-node yang membentuk segitiga. Ya, kita perhatikan antara B, E dengan F ini membentuk satu segitiga. Nah, ini yang disebut dengan subtree. Kemudian ada juga yang namanya level atau tingkat. Nah, untuk di sini ini terdiri dari 3 level ya atau 3 tingkat. Yang pertama ya, ini pada A ya, di level paling atas. Kemudian di bawahnya level A, ini ada level 2 ya. Dan yang ketiga, nah, ini level yang terakhir ya. Selanjutnya untuk terminologi tree atau istilah-istilah pada tree, ini yang pertama ada yang namanya predecessor. Ya. Predecessor itu adalah node yang berada di atas dari node tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah successor, yaitu node yang berada di bawah node tertentu. Jadi predecessor itu lawannya adalah successor. Ya, kalau predecessor itu di atas, kalau successor itu di bawah. Kemudian yang ketiga ada yang namanya ancestor. Nah, kalau ancestor itu adalah seluruh simpul yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, kemudian ada descendant.
Nah, ini adalah seluruh simpul yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, kalau ancestor ini kebalikannya dari descendant. Jadi kalau ancestor itu sebelum, kalau descendant itu adalah sesudah. Selanjutnya parents. Nah, kalau parents ini adalah predecessor satu level di atas suatu node. Kemudian untuk sibling, nah itu adalah node-node yang memiliki parent yang sama. Kemudian selanjutnya ada degree. Nah, kalau degree itu banyaknya child dalam suatu node. Kemudian untuk contoh tree sendiri, nah kurang lebih sama ya seperti tadi. Nah, kemudian di sini kita berikan contoh mana yang masuk predecessor, successor, dan sebagainya. Oke, untuk contoh yang pertama, predecessor dari B, ya tadi masih ingat ya, predecessor itu adalah node yang berada di atas node tertentu, berada di atas. Berarti di sini predecessornya B, berarti di atasnya B itu adalah A. Maka predecessor dari B itu adalah A. Selanjutnya adalah successor. Nah, kalau successor itu berarti node yang berada di bawah node tertentu. Ya, maka successor dari A, nah A yang ada di bawahnya A, ya, nah, ini berarti ada B, ada C, ada D. Ya, maka untuk successor dari A itu adalah B, C, D. Selanjutnya adalah ancestor. Ya, untuk ancestor dari E, ya, jadi ancestor pengertiannya adalah seluruh simpul yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, berarti ancestor dari E, ya, yang letaknya sebelum node dari E ini itu ada B, ya, kemudian juga A. Maka ancestor dari E adalah B dan A. Sedangkan untuk descendant tadi adalah seluruh simpul yang letaknya sesudah node tertentu. Ya. Nah, descendant dari B. Nah, berarti sesudahnya B. Sudahnya B berarti ada E dengan F. Selanjutnya parent. Ya, parent dari E. Nah, berarti orang tuanya dari E. Ya, E berarti orang tuanya adalah B. Ya, karena B ini punya anak 2, E dengan F. Maka parent E adalah B. Sedangkan untuk sibling dari E, ya, sibling itu saudara. Jadi saudaranya dari E adalah F. Ya. Jadi B punya anak 2, yaitu E dengan F. Ya. Jadi B ini ibaratnya parent-nya, nah, kemudian siblingnya E itu F. Sama juga siblingnya F berarti E. Selanjutnya degree. Nah, degree ini tingkatan ya. Jadi dari tree ini terdapat ada 3 tingkatan atau level ya. Pertama level pada A, level kedua yaitu B, C, D, dan level ketiga adalah E, F, G. Ya. Selanjutnya untuk binary tree, ya. Untuk binary tree, ini yang pertama adalah derajat tertinggi dari sebuah node itu adalah 2. Ya. Kemudian untuk jumlah maksimum node setingkat level atau tingkat, nah ini menggunakan rumus 2 pangkat n-1. Ya. Dan untuk maksimum node sampai dengan level atau tingkat ke n itu punya rumus yaitu 2 pangkat n-1. Ya. Oke. Ini bentuk penjelasannya ya tadi. Itu A dikatakan sebagai root ya. Nah, kemudian parents tadi ya. Misalnya tadi parentsnya C ya. Nah, kemudian dia ada 2 ya, left child dengan right child. Ya, jadi setiap ini dia akan terbagi 2. Nah, kemudian juga dia masing-masing punya 2
Ya, ada yang sebelah kiri, ada sebelah kanan. Ya. Jadi jumlah maksimum node pada level ketiga itu adalah 2 pangkat n-1. Ya. Atau 2, nah itu ada 3 ya. Levelnya ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 level, berarti 2 pangkat n-nya diisikan dengan 3. Ya. 3 min 1 itu berarti 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. Jadi jumlah maksimum nodenya ada 4. Nih. Ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk maksimum node sampai level ketiga, ya itu menggunakan rumus 2n-1. Ya. Maka karena levelnya 3, maka 2 pangkat 3 min 1. Ya, 2 pangkat 3 itu berarti 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Maka jumlahnya node itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis binary tree. Yang pertama yaitu ada yang namanya full binary tree. Ya. Untuk full binary tree ini maksudnya adalah semua node kecuali leaf itu pasti memiliki 2 anak. Ya, jadi A ini juga punya 2 anak, B dengan C. B punya 2 anak, D dengan E, dan C juga punya 2 anak, yaitu F dengan G. Dan setiap subtree memiliki panjang pet yang sama. Nah, setiap subtree tadi ya, ada keterangannya, jadi setiap 3 ini yang membentuk segitiga, nah, ini pasti memiliki pet yang sama, panjangnya sama. Ya. Ini A, B, C, ini kan panjangnya sama. Kemudian ini subtree, ya. Jadi nggak jomplang, ya. Dia petnya sama. Yang kedua, jenis yang kedua ada namanya complete binary tree. Nah, complete binary tree ini maksudnya adalah semua node kecuali leaf pasti memiliki 2 anak. Nah, kemudian setiap subtree boleh memiliki panjang pet yang berbeda. Ya, itu bedanya dengan full. Kalau full itu punya petnya sama, ya, subtree-nya punya petnya sama. Jadi kiri dengan kanan ini sama. Tapi kalau complete itu tidak, ya. Jadi nodenya sama, setiap anak setiap node pasti punya 2 anak. A ini punya 2 yaitu B dengan C, kemudian B punya 2 yaitu D dengan E. Ya. Nah, kemudian dia boleh subtree-nya itu boleh panjangnya itu beda. Jadi yang C tidak ada, sedangkan B-nya ada, ini boleh. Ya, ini disebut dengan complete binary tree. Jadi bedanya dengan full, bedanya adalah hanya pada panjang petnya. Ya. Selanjutnya jenis yang ketiga itu adalah pohon biner similar. Nah, untuk pohon biner similar, ya, nah ini adalah 2 pohon yang punya struktur sama tapi informasinya berbeda. Ya, jadi ini ada 2 pohon, ya, strukturnya sama, sama-sama dia punya 2 anak, ya, tetapi informasinya beda. Informasinya maksudnya angkanya, ya. Jadi di sini B, D, E, kemudian sampingnya itu C, F, G. Ya, jadi beda. Nah, bedanya apa dengan sampingnya ini? Yaitu pohon biner ekivalen, ya, sebenarnya sama ini. Kalau yang pohon biner ekivalen, ini sama-sama 2 pohon, tetapi struktur dan informasinya sama. Ya, kalau ini beda, BDE dengan CFG, tapi kalau yang biner ekivalen, ini benar-benar struktur dan informasi sama. Jadi di sini ada BDE, sampingnya juga sama, BDE. Ya, tuh. Kemudian jenis yang terakhir itu ada yang namanya scale tree, ya. Nah, ini adalah 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak atau turunan, ya, kecuali daun. Jadi dia punya anak. A punya anak 1 B, ya. B punya anak 1 D, D punya anak 1 E. Ya. Nih. Dia yang dimaksud dengan scale tree. Selanjutnya adalah mengenai pembuatan binary tree.
Ya. Intinya pada pembuatan binary tree ini ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah data masukan, yang kedua adalah general tree, dan yang ketiga adalah hasil dari penelusuran. Ya. Nah, ini mengubah data masukan ke dalam binary tree. Intinya ya, jika nilai dari simpul yang akan disisipkan itu lebih besar dari simpul parent-nya, maka simpul tersebut ditempatkan sebagai subtree kanan. Ya. Jadi kalau lebih besar itu kita meletakkannya di sebelah kanan. Tapi kalau lebih kecil, maka simpul barunya itu disimpan sebagai subtree kiri. Ya. Jadi kalau kalau lebih besar itu di sebelah kanan, kalau nilainya lebih kecil itu diletakkan di sebelah kiri. Ya. Nah, sebagai contoh, ya, misalnya diketahui di sini ada HAKCBLJ. Nah, ya. Jadi ada huruf HAKCBLJ. Nah, ini mau dibikin ke dalam binary tree. Jadi data masukannya ini akan diubah ke dalam binary tree. Nah, caranya gimana? Nah, ini karena ini bentuknya abjad, maka kita harus tahu nilainya. Ya. H itu kalau kita hitung ya, A, B, C, D, E-nya, ini H adalah nilainya 8. Ya. Kemudian A itu nilainya 1, K itu nilainya 11, C itu nilainya 3, B itu nilainya 2, L itu nilainya 12, dan J nilainya 10. Ya. Berarti yang di depan, ya depannya itu paling depan tuh H, maka H itu nanti yang akan dijadikan sebagai root. Ya. Nah, maka jadikan sebagai root. Ya. Kemudian setelah itu kita bandingkan setelah H yaitu adalah A. Ya. Nah, kita harus lihat H itu nilainya berapa, A itu nilainya berapa. H itu nilainya 8. Kemudian A itu nilainya 1. Ya. Nah, jadi bandingkan A dengan H. Ya. A1 hanya 8. Ya. Berarti lebih besar hanya. Ya, maka kalau nilai A-nya itu lebih kecil dari parent-nya, maka dia akan diletakkan di sebelah kiri ya. Jadi A menjadi anak kiri dari H karena nilainya dia lebih kecil daripada H, di mana A nilainya 1 dan H nilainya 8. Ya. Nah, maka diletakkan di sebelah kiri. Selanjutnya, setelah A itu ada huruf K. Ya. Maka K ini dibandingkan dengan H. K kita lihat nilainya itu berarti 11. Sedangkan H nilainya 8. Maka K itu lebih besar dari H. Ya. K itu lebih besar dari H. Maka kalau nilainya lebih besar dari parents-nya, dia akan berada di sebelah kanan. Ya. Maka K itu akan menjadi anak kanan dari H. Nah, menjadi seperti ini. Ya. Nah, A, K itu sudah. Maka setelah K, selanjutnya adalah C. Ya. Selanjutnya adalah C. Nah, maka kita bandingkan C dengan H. Ya. C dengan H. Kita harus tahu dulu C nilainya itu berarti 3, H itu 8. Ya. C itu 3, H itu 8. Ya. Nah, karena C itu lebih kecil, ya, maka dia nanti akan berada di sebelah kiri, ya. Nah, sebelah kiri. Tapi di sini sudah ada A. Nah, sudah ada A, berarti kita bandingkan lagi C-nya dengan A. Nah, C itu 3, A itu 1. Nah, berarti dia akan ada di sebelah kanan. Ya, maka C menjadi anak kanan dari A. Nah, maka diletakkan seperti ini. Ya. Nah, setelah C, selanjutnya setelah C adalah B. Ya.
Maka, nah, B kita bandingkan dengan H. Ya. B itu 2, H itu 8. Ya. Berarti dia ada di sebelah kiri. Ya. Nah, kemudian sebelah kiri, tapi di sini sudah ada A. Ya. Sudah ada A, maka dibandingkan dengan A. Ya. Nah, B-nya itu berarti nilainya 2, A-nya 1. Ya. B2A1. Nah, berarti dia di sebelah kanan. Ya. Nah, karena di sebelah kanan itu sudah ada C, maka dibandingkan dengan C. Ya. B itu nilainya 2, C itu nilainya 3. Ya. Maka lebih besar C ya. Berarti B itu menjadi anak kiri dari C. Nah, maka B diletakkan di sini. Ya. Setelah B, selanjutnya adalah L. Ya. Maka kita lihat L itu nilainya berapa? L itu nilainya 12. Sedangkan H itu nilainya 8. Ya. Nah, H8, L nilainya 12. Maka lebih besar L. Nah, berarti kalau lebih besar L, berarti dia ada di sebelah kanan. Ya. Nah, sebelah kanannya H. Nah, di sebelah kanan H itu sudah ada K. Nah, maka kita harus bandingkan dengan K. Maka L dibandingkan dengan K. L berapa? 12. Sedangkan K berapa? K-nya 11. Ya, L 12, K-nya 11, maka lebih besar L. Nah, kalau lebih besar, berarti di mana? Berarti di sebelah kanan. Maka L itu akan menjadi anak kanan dari K. Nah, maka dia akan diletakkan di sebelah kanan. Ya. Dan yang terakhir, setelah L itu ada J. Ya. Maka J itu kalau dibandingkan dengan H, kita perhatikan, J itu nilainya berapa? J itu nilainya 10, sedangkan H itu nilainya 8. Ya, maka J dengan H itu lebih besar J. Karena lebih besar J, maka dia akan berada di sebelah kanan. Nah, karena berada di sebelah kanan itu sudah ada K, nah, maka kita bandingkan dengan K. Ya, J-nya bandingkan dengan K. Nah, J itu nilainya tadi berapa? 10. Sedangkan K-nya 11. Ya, berarti lebih besar K-nya. Nah, berarti kalau J-nya lebih kecil, berarti dia akan menjadi anak kiri dari K. Nah, maka J-nya akan berada di sebelah kiri. Nah, ini cara penelusuran ya. Jadi menelusuri satu persatu. Jadi yang awal itu akan menjadi root. Nah, sisanya yang ke belakang itu kita telusuri kemudian kita bandingkan satu persatu. Ya, membandingkannya kalau nilainya lebih besar itu di sebelah kanan meletakkannya, tapi kalau paling nilainya kecil itu berarti di sebelah kiri. Nah, nanti kalau pas dibandingkan ternyata kok sudah ada di sampingnya, bandingkan lagi. Ya, lebih besar atau lebih kecil. Sampai dengan habis. Ya. Oke. Itu untuk materi mengenai pohon biner, ya. Nah, sebagai tugas, ini ada latihan soal sebanyak 5 soal, ya. Silahkan dikerjakan, ya, dibuat seperti contoh, ya. Jadi 5 soal ini dibuat seperti contoh ini, ya. Seperti contoh ini, ya. Kemudian dikumpulkan paling lambat adalah hari Sabtu, ya. Hari Sabtu. Seperti biasa, dikumpulkan via email. Ya. Oke, saya rasa untuk materi pertemuan ke-10 saya rasa cukup ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.